iki kok silia pakai nonyo ki genteni kris petir mbek sampean iki kena di ngobati wong iki Den iki gak kontok sing duwe masih aku duwe iki Den duwe tapi iki duduk kris petir Den iki Den ayo Den sekarang coba datang ke sini Den ke kampung saya Den banyak di sini Den dukun santet Den ayo datangin ayo kalau berani jangan kuat-kuat di pondoknya kamu aja iki lho Den iki gawan Den gawan nang pondokmu iki Den gawan yo pakai iki gawan iki biar paham apa yang dilakukan dengan sama Samsudin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Ridho Ilahi. Cak Ridho Ilahi. Hari ini tetap Cak Ridho itu masih tetap di jalur pusat Pondok Nuswantoro. Yang dimana pondok itu diasuh langsung dan dipimpin langsung oleh Gus Samsudin Jadab. Gus Samsudin Jadab. Dimana di dalam pondok Nuswantoro itu yang saat ini masih dipimpin langsung oleh Samsudin Jadab. Pondok itu penuh dengan film sinetron yang disutradarai oleh pengasuhnya, yaitu Gus Samsudin Jadab alias Samsudin Dobol. Pondok pesantren yang penuh dengan film sinetron lucu Den konten dobol kok niku. Pondok kok beda dengan pondok yang lain. Pondok Pesantren Nuswantoro mosok pondok penuh dengan sinetron. Kalau pondok itu penuh dengan santri-santri yang mengaji, diajari sholat, diajari membaca kitab kuning Den. Bukan malah diajarin acting, settingan. Samsudin kayak gitu nggak mau. Kalau dibilang settingan nggak mau, nggak terima. Emang kenyataannya itu settingan semua. Di dalam pondoknya Samsudin itu penuh dengan sinetron. Bukan malah menimba ilmu, malah menimba apa ya? Ya menimba uang lah lebih banyak di dalam pondok itu. Banyak pasien yang datang. Kalau saya bilang itu pondok pesantren yang penuh dengan film sinetron horor, dan
penuh dengan santri gaib. Samsudin itu punya santri gaib, banyak santri gaibnya. Ada yang di dalam pondok, ada yang di luar pondok, santri gaibnya itu. Sakti-sakti semua itu santrinya itu. Sakti sama seperti kayak Samsudin, sakti. Emang diajari kesaktian sama Samsudin, santrinya itu. Di dalam pondok itu seru, serem. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Terus ada orang sakit datang, digotong, lumpuh, nggak bisa jalan. Keluar dari pondok sembuh, langsung diobati itu sama santri gaibnya Samsudin itu. Kan sakti semua. Kalau yang di luar sana, santri gaibnya itu datang, macak preman, macak dukun. Itu semua santri gaibnya Samsudin, semua itu bayaran. Semua itu. Namanya aja santri gaib. Setiap waktu bisa berubah-ubah santrinya itu. Dan ada di mana-mana. Ada yang di dalam pondok, ada yang di dalam gua, ada yang ada yang di dalam alas. Namanya sakti, kayak Samsudin, pondok penuh dengan sinetron. Semua apa yang dilakukan sama Samsudin dan santrinya itu hanya untuk menipu pasien. Semua itu settingan, sinetron. Nggak ada yang nggak benar itu. Semua itu bohong. Udah disetting semua sebelumnya itu. Supaya apa? Supaya semua pasien dan orang-orang di luar sana bisa percaya sama Samsudin kalau sakti. Saya akui Samsudin itu emang sakti. Sakti emang Samsudin itu. Sakti, santrinya juga sakti. Saya akui, emang sakti. Sakti tukang tipu. Bukan sakti ilmu, sakti tukang tipu. Dia emang sakti. Kalau disuruh nipu, disuruh acting, pinter dia itu. Dan saat ini Samsudin itu banyak, pengikutnya banyak, fansnya banyak. Dia punya jemaah tabligh yang selalu mengagung-agungkan Samsudin Dobol. Untuk kiai, untuk para wali diagung-agung. Orang sakit datang ke pondok, dikasih air putih, ditiup, langsung sembuh. Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Semua itu dibohongin. Semua itu orang yang sakit itu juga pemain. Dukun yang datang juga pemain. Pemainnya Samsudin, santri gaibnya itu. Semua itu bayaran. Samsudin sama santrinya itu sok-sokan datangi dukun santet. Coba sekarang kita berpikir aja secara cerdas ya. Gimana ada seorang apalagi seorang kiai mendatangi rumah seorang yang punya santet? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Logikanya itu nggak masuk akal. Nggak kayak Samsudin.
dukun santet didatangi. Coba dukun santet beneran didatangi, nggak bakalan berani. Dukun santet yang didatangi Samsudin itu santrinya Samsudin, santri gaibnya yang ada di luar sana. Juga bayaran itu. Mengatasnamakan pondok pesantren. Beda itu pondoknya Samsudin itu dengan pondok-pondok yang lain beda. Kalau di pondoknya Samsudin itu tiap hari didatangi dukun santet, ngajak duel kesaktian. Cuma di pondoknya Samsudin aja dukun santet yang berani mendatangi dan preman. Coba kalau di pondok-pondok yang lain ada nggak preman dukun santet yang tiap hari datang? Nggak ada. Walaupun dukun masih berpikir 2 kali untuk mendatangi pondok kalau dia itu benar-benar pondok. Masih berpikir. Kenapa? Karena pondok itu tempat menimba ilmu, tempat anak-anak mencari ilmu. Kalau di pondoknya Samsudin enggak, beda. Pondok tempat mencari uang, diganti aja itu namanya pondok pesantren. Tempat pondok pesantren orang-orang gila. Gitu Din ya. Semua itu orang gila yang ada dalam pondok itu. Kayak kamu Din, gila. Kalau nggak gila nggak seperti itu. Tiap hari dukun datang, preman datang. Emang itu santri gaibnya itu. Ya berani aja datang. Nggak bakalan ada apa-apa. Coba yang dukun yang datang ke pondok kamu itu, coba suruh datangi pondok lain. Coba, berani nggak? Nggak berani. Karena bukan dukun santet beneran. Sosok ngobatin orang. Dobol kemudian. Iki aku duwe iki Din. Iki wasno iki matamu iku Din. Ingin iki. Kok sili ya? Pakai nonyo. Ki genteni kris petir mbek sampean iki. Kena di ngobati wong iki Din. Iki. Kak kontok sing duwe, masih aku duwe Din duwe. Tapi iki duduk kris petir Din iki Din. Sok-sok pinter ngobatin pasien, memindahkan penyakit dalam kelapa. Bodoh itu. Ada penyakit pindah ke dalam kelapa. Saya juga bisa bikin kayak kamu itu. Bisa saya itu. Memindahkan penyakit ke dalam kelapa bisa. Pondok penuh dengan sandiwara, gak jelas kamu begini. Udah jelas kayak gitu, masih percaya. Semua para pengikutnya Samsudin itu masih tetap percaya. Lebih baik Din, kamu itu ya cari jalan lain Din untuk mencari uang. Jangan menipu kayak gitu, nggak baik Din. Cari rongsokan gitu Din, enak, halal Din.
Lebih baik Din orang itu ngerampok Din, bajing pisan Din, ketimbang kayak kamu kayak gitu Din. Licik kamu itu mainnya Din. Semua di dalam pondok itu yang menyutradara itu Samsudin, semua film itu, sinetron itu. Dia Samsudin itu ya, dia juga sebagai pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, dia juga menyutradarai semua sinetron yang ada di luar pondok dan yang ada di dalam pondok. Semua itu Samsudin yang menyutradarai itu. Sok-sokan mendatangi dukun santet, menantang dukun santet. Ya emang yang ditantang itu santrinya, pemainnya. Apalagi sekarang di pondok itu kedatangan Pandawa sama Badar. Nggak tahu saya itu dari mana itu. Dia juga santri gaibnya Samsudin. Mungkin dipanggil sama Samsudin, diajak konten settingan untuk mengelabui pasien-pasien yang datang di situ. Bodoh itu namanya itu, goblok. Itu Mbak Samsudin. Ayo Din, sekarang coba datang ke sini Din, ke kampung saya Din. Banyak di sini Din, dukun santet Din. Ayo datangin ayo, kalau berani. Jangan kuat-kuat di pondoknya kamu aja. Kalau di pondok kamu kuat-kuat cangkemimu. Iki lho Din, iki gawan Din. Gawan nang pondokmu iki Din, gawan yo, pakekno iki. Gawan iki. Dadekno pedang petir Din. Iki Din. Din, iki wasno matane itu Din, wasno iki Din, pamu wasno. Ayolah, kita itu sekarang itu gimana ya? Nggak usah pengaruh sama Samsudin, nggak usah pengaruh dengan tipu daya muslihatnya Samsudin. Ayo, hati kita itu biar terbuka. Ayo gimana caranya? Biar paham apa yang dilakukan dengan sama Samsudin itu. Makanya nggak usah percaya sama Samsudin. Dia nggak jelas, nggak usah diagung-agungkan. Diagung-agungkan kayak para wali. Aneh. Seorang Samsudin diagung-agungkan sama pengikut-pengikutnya itu, sama fan-fannya itu. Coba kedua orang tuanya, nggak mungkin diagung-agungkan kayak Samsudin itu, nggak mungkin. Kalau Samsudin disembah, diagung-agungkan, kalau orang tuanya nggak mungkin. Makanya ayolah kita itu sama-sama berpikir cerdas kita itu. Biar terbuka hati kalian semua itu. Biar ngerti dan paham apa yang dilakukan sama Samsudin. Biar apa? Biar nggak gagal paham. Kalau gagal fokus nggak apa-apa sama Samsudin. Bagus itu gagal fokus. Tapi jangan sampai gagal paham. Harus paham semua yang terjadi di dalam Pondok Nuswantara itu. Semua yang terjadi di dalam pondok itu dan di luar sana itu
semua settingan, semua itu bayarannya dibayar sama Samsudin. Semua itu santrinya Samsudin, santri gaibnya. Banyak itu santrinya itu. Orang sakit diruqyah, sembuh. Banyak caranya Samsudin itu untuk menyembuhkan orang itu banyak. Medianya itu banyak. Ada kelapa, ada keris petir, ada daun kelor, ada air. Semua itu dibohongin. Di sini banyak daun kelor, saya punya. Kelapa muda, saya punya. Keris petir saya nggak punya, belum bikin, belum beli di online. Kalau beli saya punya. Yang saya punya cuma ini, tapi nggak ada petirnya ini, nggak ada petirnya. Kalau dibikin bisa ini, kayak punya Samsudin itu bisa keluar petir. Pantesan semua itu udah ketipu sama Samsudin itu. Semua percaya sama Samsudin. Percaya. Karena dia sok-sok sakti di dalam pondok itu. Sok-sok sakti. Main kesaktian sama santrinya sendiri. Ya emang sakti. Kalau sama santrinya sendiri dan para santri di luar sana sakti. Karena apa? Karena udah disetting sebelumnya itu. Coba nggak disetting, nggak sakti. Makanya dalam pondok itu ya, intinya itu yang datang ke dalam pondok itu dua hati satu tujuan. Kalau dua hati nggak satu tujuan itu nggak bisa berjalan. Tapi kalau satu tujuan bisa berjalan, sama-sama mendukung gitu. Bodoh, din, goblok kan ibu, udah goblok orang. Pondok pesantren bukannya malah menimba ilmu, malah mengajarin yang nggak jelas, ngajarin tukang tipu. Ada pondok yang lain, santrinya itu diajarin tukang tipu, nggak ada. Cuma di pondoknya Samsudin aja. Kitabnya itu kitab Somala, yang isinya itu tukang tipu kayak Samsudin dobol itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gak apa-apa din, dinikmati aja din yo. Dinikmati. Oleh ini duit iku dinikmati. Sing aku si pasien iku yo dinikmati, gak apa-apa din yo. Wis gak apa-apa. Terusno din, terusno. Engko lek sampean mati din gak iso main sandiwara din, ya wis mati. Malah kan ku main mbek malaikat din. Kok niku din main ini din. Gak main mbek santri nih, main mbek malaikat. Ya udahlah teman-temanku. Ika aku ngomel-ngomel dewe iki aku. Gak apa-apa wis. Saking apa ya? Biar ya semua masyarakat yang di luar sana itu loh, biar ngah gitu, biar paham. Dan para pengikut-pengikutnya Samsudin dan jamaah tablignya itu. Saya itu kasihan, bener-bener kasihan. Kalau tiap hari selalu dibohongin sama Samsudin itu. Ya udah, sampai ketemu lagi di jalur
pusatnya Pondok Nuswantara Gus Dobol.